Detik-detik Israel jebol. Rumah PM Netanyahu diserang rudal Houthi dan Hamas. Dunia tercengang menyaksikan Israel mengalami salah satu hari paling kelam dalam sejarah modern mereka. Sebuah serangan rudal gabungan dari kelompok Houthi Yaman dan Hamas Palestina berhasil menghantam kawasan paling dijaga di Israel, rumah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di Yerusalem Barat. Pada pukul 4:46 pagi waktu setempat, sirene roket meraung-raung di seantero Yerusalem, menandai awal dari serangan roket dan rudal balistik jarak jauh yang datang dari dua penjuru berbeda, selatan, jalur Gaza, dan barat daya, Yaman. Sistem pertahanan udara Israel, Iron Dome dan Arrow 3, segera diaktifkan. Namun volume serangan yang datang membuat sistem pertahanan kewalahan. Saksi mata menyebut langit Yerusalem saat itu tampak seperti lautan api, penuh cahaya kilat dari rudal yang menghantam atau ditembak jatuh di udara. Namun tak semua bisa dicegat. Beberapa rudal lolos dan jatuh di area sipil serta kawasan strategis militer dan pemerintahan. Pukul 4:49 pagi, dua ledakan besar mengguncang kompleks kediaman resmi Perdana Menteri Israel. CCTV sekitar lingkungan menunjukkan kilatan api yang sangat besar di atap bangunan. Dalam rekaman drone, terlihat kobaran api menjalar di sisi utara rumah Netanyahu, tepat di dekat tempat tinggal pribadinya. Laporan resmi dari kantor Perdana Menteri menyebut bahwa Benjamin Netanyahu berhasil dievakuasi oleh satuan khusus Shin Bet hanya beberapa menit sebelum ledakan besar menghantam. Ia dikabarkan telah mengungsi ke bunker bawah tanah di lokasi rahasia sejak pukul 4:42. Meski selamat, Netanyahu mengalami trauma dan sempat mengalami gejala syok. Dalam tayangan yang ditampilkan beberapa jam kemudian, ia tampak pucat dan terbata-bata saat memberikan pernyataan resmi di lokasi pengungsian militer. Ini adalah serangan terhadap jantung demokrasi Israel. Kami akan membalas dengan kekuatan penuh. Israel tidak akan diam. Benjamin Netanyahu dalam pidato daruratnya. Militer Israel kemudian mengonfirmasi bahwa serangan yang terjadi bukan hanya berasal dari Gaza, melainkan juga dari arah Laut Merah. Rudal balistik Burkan 5 milik Houthi Yaman berhasil melintasi sistem pertahanan laut Israel dan menembus jauh ke daratan. Sementara itu, Hamas mengklaim telah meluncurkan lebih dari 300 roket jenis Qassam dan Grad dalam waktu 15 menit pertama serangan. Namun yang paling mengejutkan adalah penggunaan rudal presisi tinggi buatan Iran yang sebelumnya belum pernah digunakan Hamas dalam perang. Laporan intelijen menunjukkan koordinasi canggih antara kedua kelompok ini. Diduga didukung sistem navigasi satelit buatan Rusia dan pemetaan intelijen dari jaringan pejuang Iran di Lebanon. Ini bukan hanya tentang Gaza atau Yaman. Ini tentang koalisi perlawanan yang semakin terorganisir dan punya kapabilitas militer nyata, ujar Kolonel Rami Schechter dari unit Lapas 200 IDF. Selain rumah Netanyahu, sejumlah gedung pemerintahan juga terdampak, termasuk sebagian dari Kementerian Luar Negeri, kantor Shin Bet, serta Satuan Komando Rahasia IDF di Yerusalem Tengah. Sebagian jaringan listrik dan komunikasi sempat padam selama lebih dari 2 jam di wilayah administratif. Korban jiwa tercatat sebanyak 41 orang tewas dan 132 orang luka-luka, termasuk 7 personel pengamanan Netanyahu yang saat itu berada di lokasi. Di antara korban tewas terdapat 2 anak dari staf administrasi kantor PM yang tengah tertidur saat rudal menghantam sayap bangunan mereka. Militer Israel telah mengaktifkan status siaga penuh di seluruh wilayah. Pasukan cadangan mulai dimobilisasi. Sumber dalam pemerintahan menyebut bahwa tanggapan besar-besaran sedang disiapkan dan mungkin melibatkan operasi lintas negara, termasuk ke wilayah Yaman. Namun para analis memperingatkan bahwa jika Israel menyerang Yaman secara langsung, maka konstelasi regional bisa berubah menjadi perang skala besar, melibatkan Iran, Hizbullah, bahkan milisi Syiah di Irak dan Suriah. Serangan terhadap rumah Perdana Menteri Netanyahu menandai babak baru dalam konflik Timur Tengah yang semakin tak terkendali. Serangan ini bukan sekadar pertempuran biasa.
Ini adalah pesan bahwa tidak ada tempat yang benar-benar aman, bahkan bagi pemimpin sebuah negara yang mengklaim memiliki sistem pertahanan tercanggih di dunia. Sumber dalam Keamanan Nasional Israel menyebut bahwa Netanyahu berhasil dievakuasi ke bunker rahasia di bawah gedung parlemen pada pukul 4.42, hanya 6 menit sebelum ledakan menghantam rumahnya. Protokol keamanan tertinggi langsung diaktifkan, dan seluruh kabinet darurat segera dikumpulkan di lokasi bawah tanah. Namun, Netanyahu disebut mengalami gejala syok. Dalam tayangan TV beberapa jam kemudian, ia tampak jauh lebih tua dari biasanya, pucat, mata merah, suara berat. Ia menyebut serangan ini sebagai aksi teror yang belum pernah terjadi, dan berjanji akan melakukan pembalasan tanpa ampun. Tak lama setelah serangan, sayap militer Hamas, Brigade Al-Qassam, merilis pernyataan resmi bahwa mereka telah bekerja sama dengan pasukan Houthi dari Yaman dalam meluncurkan serangan terkoordinasi tersebut. Mereka menyebut operasi ini sebagai Hari Pembalasan untuk Al-Aqsa, sebagai balasan atas agresi Israel di Masjid Al-Aqsa dan pembunuhan warga sipil di Gaza. Dalam video yang diunggah di saluran Telegram milik Hamas, tampak peluncuran rudal dari lokasi tersembunyi di Gaza. Kamera termal menunjukkan lintasan roket yang diarahkan menggunakan sistem GPS canggih. Sementara itu, Houthi merilis cuplikan peluncuran rudal dari wilayah Marib, Yaman. Rudal balistik Burkan 5 dengan jangkauan lebih dari 150 km disebut sebagai senjata pemecah benteng. Tidak hanya menghantam Yerusalem,